Halo Mina, ohayo. Terima kasih karena kalian udah klik video ini, tandanya kalian penasaran buat dengerin cerita apa yang akan aku bawain kali ini. Nggak memungkirin di masa pandemi kayak sekarang kita mengalami kesulitan di dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek finansial. Terutama bagi teman-teman kita yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, di mana mereka harus bekerja sendiri setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dan betapa beruntungnya mereka yang terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang berkecukupan. Terlebih lagi bagi mereka yang kedua orang tuanya berkedudukan tinggi di tengah tatanan masyarakat. Memiliki keluarga yang disegani banyak orang, berpendidikan tinggi, dan juga dikenal sebagai seorang dermawan kayaknya menjadi kebahagiaan yang diimpikan oleh setiap anak. Tapi sayangnya nggak setiap keluarga yang berkecukupan ngejamin setiap anaknya untuk memiliki kisah hidup yang bahagia juga. Seperti kisah yang akan aku ceritain ke kalian di video kali ini. Blanche Munia, putri seorang sosialita kaya di abad 18 yang dipenjarakan di sebuah ruangan yang amat kecil yang berada di loteng rumahnya sendiri dengan posisi terikat di tempat tidurnya selama 25 tahun tanpa pernah sekalipun melihat sinar matahari. Dan semua kekejaman ini dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri hanya karena sang anak jatuh cinta. Maret 1849 di Poitiers, sebuah kota dengan peradaban yang amat maju di Perancis, seorang bayi perempuan lahir di tengah keluarga berada. Bayi ini begitu cantik dan bersih, itu mengapa sang ibu memberi namanya Blanche, yang berarti bersinar dalam bahasa Prancis kuno. Ayahnya bernama Émile Mounier, adalah seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan dan bekerja sebagai dekan fakultas seni. Ibunya bernama Louise Mounier, atau biasa dikenal sebagai Madame Mounier, adalah seorang sosialita kaya di abad 18, dan dia dikenal dermawan oleh masyarakat. Dia juga pernah mendapat penghargaan sebagai penyumbang terbesar untuk banyak kegiatan amal. Blanche juga memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Marcel Mounier. Hidup di tengah keluarga yang aristokratik membuat Blanche dan kakaknya Marcel dari kecil dipenuhi oleh banyak aturan. Hingga akhirnya Blanche kecil tumbuh menjadi wanita yang sempurna. Dia menjadi wanita yang paling dieluh-eluhkan di seluruh kota, primadona di mata setiap pria. Sampai setiap hari ada aja yang datang buat ngelamar Blanche ke rumahnya. Karena banyak banget pria yang datang buat ngelamar Blanche nih, sampai-sampai ngebuat sang ibu khawatir tentang keputusan yang akan Blanche ambil. Dan ibunya pun mulai ngewanti-wanti dan menekankan kepada Blanche buat gak salah milih pria. Dan yang paling penting, dia gak milih pria yang berasal dari keluarga yang derajatnya lebih rendah dari keluarga dia. Karena emang bener-bener yang datang buat ngelamar Blanche ini nih berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Mulai dari bangsawan sampai dari pria yang biasa aja. Nah, kakaknya, si Marcel Mounier, juga gak kalah tenar dari sang adik. Marcel tumbuh menjadi pria yang cerdas dan amat sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bekerja sebagai seorang pengacara handal dan dipuji oleh banyak orang berkat kecerdasannya dalam memecahkan setiap masalah yang ditanganinya. Blanche yang waktu kecil nurut-nurut aja sama peraturan yang dibuat oleh kedua orang tuanya, sekarang udah mulai berani ngelanggar semenjak dia jatuh cinta kepada salah satu dari banyak pria yang datang buat ngelamar dia tadi. Tapi umur dan latar belakang mereka nih berbeda jauh banget. Blanche yang waktu itu lagi berada di masa-masa emasnya nih jatuh cinta kepada seorang pengacara tua yang bahkan namanya aja tuh gak terdaftar di tatanan dan sejarah kota Poitiers. Yang artinya pria yang berhasil ngebuat Blanche jatuh cinta ini berasal dari masyarakat kelas bawah.
yang jelas-jelas berbeda banget sama kelas hidup yang dimiliki oleh Blanche sekarang. Nah, karena sadar hubungannya ini bisa menjadi sumber malapetaka, Blanche memutuskan kabur dari rumah untuk menikah secara diam-diam. Sampai akhirnya rencana ini pun diketahui oleh sang ibu dan membuatnya menjadi murka. Pada malam sebelum rencana pelariannya dilakukan, Blanche terlebih dahulu disekap oleh sang kakak dan ibunya sendiri, kemudian dimasukkan di ruangan yang amat kecil yang berada di loteng rumahnya sendiri. Menghindari usaha Blanche untuk kabur, sang ibu dan kakaknya pun merantai tubuh Blanche ke tempat tidurnya, memastikan penguncinya terikat dengan kuat, kemudian meninggalkannya sendirian. Blanche terpenjara. Sementara itu, untuk menghindari kecurigaan masyarakat, Madame Muniani ngancam semua orang yang tinggal di rumahnya buat tutup mulut dan tetap menjalankan kehidupan seperti biasanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan akhirnya semua masyarakat Poitiers sadar kalau Blanche Mounier telah menghilang. Seluruh masyarakat Poitiers cemas karena Blanche Mounier telah menghilang dengan tiba-tiba. Begitu juga sang pengacara yang merupakan kekasihnya. Dia pun merasakan kecemasan yang luar biasa. Hingga suatu hari saat usia Blanche menginjak 25 tahun, sang ibu, Madame Mounier, menyuruh seluruh masyarakat Poitiers untuk berkumpul di depan rumahnya. Langsung nih, masyarakat Poitiers merasa senang karena mereka berpikir bahwa Blanche ini telah ditemukan dan Madame Mounier menyuruh mereka untuk berkumpul, yaitu buat mengumumkan hal bahagia ini. Tapi ternyata, saat masyarakat Poitiers sudah berkumpul, Madame Mounier mengumumkan bahwa sahnya anaknya, Blanche Mounier, telah menghilang karena tenggelam dan ditemukan dalam keadaan meninggal. Seketika masyarakat Poitiers yang udah berkumpul dengan penuh harapan bahagia, tiba-tiba langsung diam dan banyak dari mereka yang sampai nangis terisak. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Blanche Mounier mulai terlupakan di ingatan masyarakat Poitiers. Dan akhirnya pada tahun 1879 saat usia Blanche menginjak 30 tahun dan tepat 5 tahun setelah dia dikurung ini, tiba-tiba ayahnya meninggal karena sakit. Dan yang bikin sedih tuh ayahnya meninggal dalam posisi dia tahu kalau anaknya lagi disiksa sama istrinya tapi dia nggak bisa nolong. Dan di sisi lain, Blanche Mounier, anaknya ini bahkan nggak tahu sama sekali kalau ayahnya ini udah meninggal. Berpuluh-puluh tahun setelah ayahnya Blanche meninggal, suatu hari Kejaksaan Agung Prancis mendapat kiriman sebuah surat misterius tanpa nama pengirim. Surat ini menjelaskan hal misterius yang terjadi di dalam rumah keluarga Mounier. Dan isi surat itu adalah sebagai berikut. Saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda kejadian yang amat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang terkurung di rumah Madame Mounier. Setengah kelaparan dan tinggal di ranjang busuk selama 25 tahun terakhir dengan kotorannya sendiri. Awalnya, Jaksa Agung sama pihak kepolisian nih ngerasa segan banget buat ngelakuin penyelidikan ini. Selain karena dari sumber surat yang gak jelas asalnya, menyelidiki kediaman keluarga Mounier juga merupakan sesuatu yang kurang layak untuk dilakukan. Mengingat keluarga Mounier adalah keluarga terpandang dan sangat disegani oleh masyarakat kota pada waktu itu. Tapi untungnya ada salah satu jaksa yang sadar dan kekeh buat tetap ngadain penyelidikan ini. Suatu hari para polisi datang ke rumah keluarga Mounier dengan membawa surat perintah dari Kejaksaan Agung. Dan tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengecek loteng rumah. Mendengar tujuan kepolisian yang demikian, si Madame Mounier langsung panik dan dia melakukan segala cara buat ngeyakinin petugas supaya nggak naik ke loteng rumahnya. Tapi justru gelagat aneh yang diperlihatkan oleh Madame Mounier ini ngebuat para polisi semakin yakin kalau emang ada hal yang aneh yang terjadi di loteng rumahnya keluarga Mounier ini. Akhirnya polisi langsung masuk dan mulai mendobrak satu persatu ruangan yang terdapat di loteng rumah Madame Mounier. Sampai akhirnya mereka mendobrak salah satu ruangan dan mereka menemukannya. Sesosok perempuan kurus kering yang bersender lemas di tembok dengan posisi terikat di atas ranjang tempat tidurnya. Bau busuk yang menyengat dari setiap sudut ruangan dikarenakan makanan yang telah membusuk dan sampah yang bertebaran di mana-mana membuat petugas yang melakukan penyelidikan pada waktu itu kaget. Perempuan tersebut ditemukan tanpa mengenakan sehelai pun pakaian. Awalnya para polisi tidak mengenali siapa perempuan tersebut karena kondisinya yang sangat amat menyedihkan.
Tapi sebuah firasat mengatakan bahwa perempuan yang baru saja ditemukan tersebut adalah Blanche Monia, anak dari keluarga Monia yang telah dinyatakan meninggal karena tenggelam 25 tahun yang lalu. Karena kondisi ruangan yang benar-benar kumuh, bau busuk yang tercium dari setiap sudut ruangan, sampah yang menumpuk hingga menjadi gunung, dan banyaknya hewan-hewan menjijikan yang hidup di sana, sehingga membuat para polisi yang melakukan penyelidikan pada waktu itu tidak bisa bertahan lama di dalam ruangan tersebut, dan memutuskan untuk segera keluar. Keesokan harinya, para jaksa agung sudah mendengar hal yang sebenarnya terjadi, bahwasanya Blanche Monia telah menghilang karena dikurung di loteng rumahnya sendiri, diberi hanya makanan sisa, tidak memiliki akses untuk pergi ke kamar mandi, dan bahkan selama 25 tahun masa kurungannya, Blanche tidak pernah melihat sinar matahari. Pada waktu itu, masyarakat Poitiers pun sudah mengetahui hal tersebut. Mereka pun marah dan mengecam ketidakmanusiawian yang dilakukan oleh Madame Monia terhadap anaknya, Blanche. Bahkan setiap kedermawanan dan jasa yang telah dilakukan oleh Madame Monia terhadap masyarakat kalangan kelas bawah ini langsung dilupakan seketika. Atas kejadian tersebut, sang ibu, Madame Monia, dan kakaknya, Marcel Monia, dinyatakan bersalah. Dan karena mendapat tekanan yang begitu hebat dari seluruh masyarakat Poitiers, Madame Monia meninggal 15 hari setelah divonis bersalah. Dan di persidangan pertama, sang kakak Marcel Monia hadir untuk menggantikan sang ibu. Karena sang kakak merupakan pengacara yang sangat handal, dia pun beralibi saat dijalankannya persidangan tersebut. Dia beralasan bahwa dia hanya membantu sang ibu karena sang adik, Blanche, mengalami gangguan jiwa dan kerap mengamuk hingga membahayakan seluruh orang yang tinggal di rumah. Sayangnya pada waktu itu mengurung orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa adalah sebuah hal yang wajar. Sehingga Marcel Monia dinyatakan tidak bersalah. Dan setelah dinyatakan tidak bersalah, Marcel Monia melarikan diri dan pergi keluar kota. Tapi ternyata putusan tidak bersalah atas Marcel Monia ini ditentang oleh banyak pihak. Salah satunya adalah dari pihak rumah sakit yang merawat Blanche Monia. Mereka mengatakan bahwa selama mereka merawat Blanche Monia, mereka tidak pernah sekalipun melihat tindakan aneh yang ditunjukkan oleh Blanche Monia ini. Justru sebaliknya, Blanche Monia berperilaku sangat sopan dan ramah terhadap setiap orang yang mengunjunginya pada waktu itu. Dan Blanche pun menyatakan rasa amat berterima kasihnya karena telah menyelamatkan dia dari kejadian menyeramkan yang ia alami selama 25 tahun terakhir ini. Karena psikisnya yang telah terguncang begitu parah sehingga membuat kondisi kejiwaan Blanche kian hari kian memburuk. Ia hanya bertahan 12 tahun setelah diselamatkan dari loteng rumahnya sendiri. Kemudian dia meninggal dunia di usianya yang ke-62 tahun. Dengan demikian kisah ini pun berakhir. Terima kasih karena kalian udah nyempetin waktu buat nonton video ini sampai selesai. So, aku mau tahu apa komentar kalian tentang kisah yang aku bawain di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan tulis komentar di bawah ini untuk request atau ide di video selanjutnya. Bantu juga support channel aku dengan cara share video ini ke teman-teman kalian dan follow aku di Instagram. Mite kureta, arigato, mataimasho. Banyak kegiatan seni. Salah. Buat para petugas terkaget-kaget. Abang terheran-heran.